Selamat siang. Sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, kita akan berdoa. Saya akan berdoa menurut ajaran agama Islam, untuk agama Kristen disesuaikan ya. Baiklah, kita akan mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, pada hari ini kami akan melaksanakan konseling individual ya Allah, topik bencana banjir ya Allah. Lancarkan dan permudahkanlah ya Allah kami dalam melakukan konseling ini ya Allah. Lancarkan dan permudahkanlah ya Allah konseling kami ini ya Allah, dalam mengutarakan perasaan ya Allah, dalam menceritakan ya Allah apa yang ia alami selama bencana banjir ini ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah konseling ini ya Allah, dalam kami mencapai tujuan ya Allah. Tujuan dari konseling ini ya Allah, ingin meminimalisir ya Allah rasa takut yang muncul ya Allah pada korban bencana banjir ini ya Allah. Lancarkan ya Allah, lancarkanlah konseling ini ya Allah, hingga kami dapat hasil dan tujuan yang baik pula bagi konselor maupun konselingnya ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba minta pertolongan dan permohonan maaf ya Allah. Ya Tuhan selain Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, selesai kita berdoa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Safina Mutiara Dewi Asmon. Saya asal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Posisi daerah atau posisi Zoom saya saat ini itu berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, saya ingin bertanya nih ya, nama gitu ya, nama panggilan apa yang enak atau yang memudahkan kita dalam melakukan konseling pada hari ini gitu. Saya persilakan. Kalau saya biasanya panggilan sehari-hari, saya biasa dipanggil Eca, Kak. Oh oke, berarti nama panggilan yang digunakan ya pada konseling hari ini tuh ya Eca ya, untuk memudahkan kita dalam proses konseling ini. Baiklah, Eca, saya mau nanya nih ya, gimana kabar Eca sekarang ini? Kalau untuk sekarang, Kak, kabar saya kurang baik ya, karena memang bencana yang saya alami ini baru berlangsung beberapa minggu yang lalu. Jadi saya masih mengalami ketakutan lah karena bencana banjir tersebut. Baik, Eca, berarti masih kurang baik ya, masih belum stabil ya, gitu ya. Baiklah, pada hari ini saya melakukan konseling individual ini dengan Eca nih ya. Tujuannya untuk meminimalisir rasa takut yang timbul pada diri Eca pasca bencana banjir 1 bulan yang lalu terjadi. Baiklah, apakah Eca bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan konseling individu pada hari ini hingga selesai? Iya, Kak, saya bersedia untuk melakukan konseling individual ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Eca. Baiklah, Eca, ada beberapa pertanyaan yang ingin Kakak ajukan, yaitu apa yang Eca rasakan saat ini setelah bencana banjir yang Eca alami 1 bulan yang lalu? Yang saya rasakan saat ini ya, Kak, saya merasa sedih karena saya juga merasa hampa di kehidupan saya karena keluarga saya tidak ketemu di banjir tersebut. Saya kehilangan keluarga saya juga kehilangan rumah saya. Banyak yang saya kehilangan dalam waktu sekejap hanya karena banjir tersebut. Oke, baik, Eca. Apa kegiatan Eca pada saat ini pasca bencana banjir 1 bulan yang lalu, Eca? Kegiatan saya saat ini ya mungkin saya hanya berdiam diri saja. Ya kalau ada waktu saya menggambar untuk ya sedikit menghilangkan rasa stres saya karena kehilangan segalanya, Kak. Oke, baik, Eca. Eca, kapan waktu
terjadinya bencana banjir ini? Apakah malam hari ataukah siang hari gitu? Jadi Kak, bencana banjir ini terjadi saat malam hari ya. Makanya saya benar-benar terkejut saat saya sedang di kamar saya, sedang tidur, tiba-tiba banjir ini datang gitu Kak. Oke, baik. Baik, Eca, sudah berapa lama nih Eca ngerasai rasa takut yang ada di diri Eca ini? Rasa takut ini yang pasti sudah saya alami dari semenjak saya, seperti yang tadi saya bilang, dari semenjak saya sadar kalau ternyata keluarga saya itu tidak selamat, rumah saya juga sudah hancur karena banjir ini. Jadi ya memang sudah dari saya sadar dari beberapa minggu yang lalu, rasa takut ini muncul di dalam diri saya. Oke, baik Eca. Eca, apakah Eca sering bergaul ya dengan para pengungsi lainnya atau warga sekitar yang ada di sana pasca waktu pengungsian pasca bencana banjir tersebut? Kalau untuk bergaul dengan orang lain, saya masih belum bisa ya Kak, karena saya masih memang benar-benar untuk bergaul saja saya nggak merasa saya itu nggak bisa, karena saya nggak bisa bergabung aja dengan mereka semua. Saya masih merasa sangat sangat sedih dengan kehilangan yang dalam waktu cepat ini. Begitu, Kak. Oh, oke, baik Eca. Eca, apakah ketika bencana banjir ini datang, Eca di dalam ruangan terbuka atau tertutup nih? Saat banjir ini datang, saya di kamar saya, Kak. Tadi sepertinya saya katakan, tapi saya sempat keluar dan di situ saya sadar bahwa saya memang terpisah dari keluarga saya. Seperti itu. Oh, oke, baik Eca. Menurut Eca nih, apa faktor yang menjadi suatu pemicu rasa ketakutan muncul ada di dalam diri Eca pasca bencana banjir ini terjadi pada 1 bulan yang lalu? Mungkin saya akan tetap jawaban saya mungkin akan sama terus karena memang saya benar-benar merasa kehilangan. Faktornya pasti yang pertama karena keluarga saya yang yang meninggalkan saya secara tiba-tiba. Yang kedua, yaitu karena semua rumah saya hancur, barang-barang tidak ada yang bisa terselamatkan ya. Saya merasa saya ya tinggal sendiri saja gitu. Saya merasa sangat benar-benar sedih dengan keadaan seperti ini. Oke, baik Eca ya. Berarti faktornya itu ada faktor keluarga ya. Oke, apakah faktor terkejut ya atau karena tiba-tiba datangnya banjir itu Eca alami itu jadi pemicu rasa takut. Jadi kayak karena tiba-tibanya air yang sangat besar datang ketika Eca lagi sedang santai atau rileks itu bisa jadi pemicu jadi rasa takut yang Eca alami gitu. Sebenarnya itu juga salah satunya sih Kak sebagai pemicunya, apalagi memang banjirnya kayak kayak terjadi dengan begitu cepat gitu. Saya lagi santai di kamar saya, tapi kayak banjir ini menghilangkan segalanya dari kehidupan saya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Eca. Dari rasa takut yang muncul pada Eca ini ya, dampak apa yang Eca rasakan di dalam diri atau yang nampak gitu dalam diri Eca setelah rasa takut ini muncul pasca bencana banjir tersebut? Dampak yang muncul yang paling terlihat ya saya jadi lebih penyendiri ya. Saya seperti saya ini dulu sebelum bencana ini melanda di kota saya ini orangnya sangat ceria dan penyemangat. Saya selalu mengajak orang lain berbicara. Tapi setelah masalah ini, bencana ini muncul di kota saya jadi lebih pendiam, bahkan sangat pendiam, sangat tidak bisa berbaur dengan orang lain. Bahkan orang yang mengajak saya berbicara pun saya tidak tanggapi gitu, saya hanya diam saja, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Eca.
Dari rasa takut yang muncul ini tuh ya pasca bencana banjir, upaya atau alternatif apa yang sudah Echa lakukan untuk meminimalisir rasa takutnya ini nih? Apa nih yang udah Echa lakukan untuk seenggaknya menghilangkan sedikit rasa takut yang ada di dalam diri Echa gitu? Sebenarnya saya sudah melakukan satu hal yang paling saya suka. Saya sering menggambar. Saya mencurahkan semuanya dengan gambar saya. Jika saya stres, saya menggambar. Jadi dengan itu saya merasa agak sedikit berkurang rasa takut saya, Kak. Oh, oke, baik. Terima kasih Echa. Kakak ingin memberikan saran atau tawaran kepada Echa, tawaran alternatif yang bisa Echa ambil atau Echa gunakan untuk meminimalisir rasa takut yang Echa alami pasca bencana banjir ini. Bagaimana Echa lebih meningkatkan lagi komunikasi atau hubungan Echa terhadap para pengungsi lain atau dengan warga sekitar gitu. Yang kedua, bagaimana jika Echa ini mengajak teman-teman untuk menggambar bersama Echa. Jadi seperti itu, menggambar gitu. Yang ketiga, bagaimana jika Echa meluangkan waktu Echa itu untuk melakukan hal positif dalam arti seperti membantu dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang positif gitu. Dari alternatif yang sudah kita dengar sama-sama, maupun itu dari Echa atau dari kakak ya, alternatif apa yang Echa pilih atau yang Echa ambil untuk meminimalisir rasa takut Echa pasca bencana banjir tersebut? Mungkin dari alternatif yang sudah diberikan, saya akan mengambil satu alternatif yang tadi yang menggambar, mengajak teman-teman yang lain untuk menggambar, karena dari awal saya memang suka menggambar, saya suka dengan bidang seni, jadi mungkin dengan alternatif itu, dengan saya mengajak teman-teman yang juga korban banjir untuk menggambar, mungkin itu bisa mengurangi rasa ketakutan saya karena bencana banjir ini, Kak. Oke, baik. Baik, Echa, berarti alternatif yang Echa ambil yaitu mengajak teman-teman lain untuk ikut serta menggambar bersama Echa ya. Baiklah Echa, waktu kita konseling ini sudah mendekati waktu akhir ya, atau sudah mau berakhir gitu. Jadi sebelum itu, kapan kita nih bisa melakukan konseling individual ini lagi gitu? Melakukan konseling ini lagi. Apakah Echa mempunyai waktu atau adanya waktu senggang Echa saat minggu depan atau 3 minggu ke depan gitu, yang bisa kita gunakan dalam pelaksanaan konseling ini gitu? Mungkin Kak, saya ada waktu di 2 minggu ke depan saya bisa melakukan konseling ini lagi, Kak. Oh, oke, Echa. Berarti 2 minggu ke depan kita akan melakukan konseling ini kembali di hari yang sudah kita tentukan, kan? Dan waktu yang sudah kita tentukan. Baiklah Echa, terima kasih Echa sudah mau cerita bagaimana situasi atau perasaan atau yang Echa alami selama atau setelah bencana banjir. Terima kasih Echa, merupakan anak yang baik, anak yang pemberani, berani bercerita, berani mengungkapkan apa yang Echa rasai, apa yang Echa alami, apa yang Echa hadapi setelah bencana banjir ini. Baiklah Echa, terkait dengan konseling yang kita lakukan pada hari ini, apa yang ada di pikiran Echa nih sebagai sebagai yang udah mengalami
konseling yang baru saja yang kita alami tadi? Jadi Kak, saya berpikir bahwa bencana banjir yang menimpa saya ini pasti akan selesai di hari yang akan datang. Saya juga berpikir bahwa saya harus lebih kuat lagi untuk menghadapi bencana ini dan harus bisa ikhlas dengan segala sesuatu yang hilang dari diri saya. Oke. Baik Eca. Perasaan apa yang muncul di dalam diri Eca setelah melakukan konseling tadi? Saya merasa lebih tenang ya Kak setelah melakukan kegiatan konseling ini, dan saya merasa memiliki seseorang yang bisa mendengar keluh kesah saya, mendengar ketakutan saya, dan saya sangat benar-benar berterima kasih karena konseling individual ini. Baik Eca, bagaimana Eca menyikapi masalah ini jika terjadi di kedepan hari atau di masa yang akan datang? Sikap yang saya ambil ke depannya terkait masalah ini, saya lebih bersikap untuk menerima segalanya, karena saya yakin masalah ini pasti akan cepat berlalu. Oke, baik. Terima kasih Eca. Dari bersikap ya, udah bersikap apa yang akan Eca sikapi di kedepan hari atau di masa yang akan datang, apa tindakan Eca selanjutnya? Tindakan yang akan saya lakukan untuk kedepannya, mungkin saya akan berusaha untuk mengatasi rasa ketakutan yang ada pada diri saya dengan melakukan hal-hal yang sudah disepakati tadi, dengan melakukan alternatif yang Kakak berikan tadi. Mungkin itu tindakan yang dapat saya lakukan pertama kali. Saya akan berusaha untuk mengatasi ketakutan ini. Baik Eca. Baiklah, tadi udah ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak. Sekarang tanggung jawab apa yang tumbuh pada diri Eca setelah kita melakukan konseling ini? Tanggung jawab yang muncul pada diri saya ini adalah saya harus memiliki kontrol yang kuat pada diri saya sendiri, sehingga bencana ini tidak bisa menghancurkan saya secara fisik maupun mental. Seperti itu, Kak. Oke, baik Eca. Baiklah Eca, setelah tadi kita melakukan sesi tanya apa yang Eca pikirkan, apa yang Eca rasakan, apa yang perlu Eca sikapi, tindaki, dan tanggung jawab, merupakan menuju akhir dalam konseling ini. Sebelum menutup konseling ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawakan doa secara agama Islam, untuk agama Kristen disesuaikannya. Baiklah, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah melancarkan konseling kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, semoga alternatif yang diambil oleh Eca, ya Allah, bisa terrealisasikan ke dalam dirinya, ya Allah, bisa meminimalisirkan, ya Allah, rasa takut yang muncul di dalam dirinya, ya Allah, pasti bencana banjir, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga apa yang Eca pikirkan, rasakan, tindakan yang diambil, ya Allah, tanggung jawab yang akan diembannya, ya Allah, bisa betul-betul terrealisasikan, ya Allah. Ya Allah, semoga hasil atau setelah konseling ini, ya Allah, bisa membantu Eca, ya Allah, dalam meminimalisirkan, ya Allah, rasa takutnya yang muncul setelah bencana banjir, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, kami mohon pertolongan, tidak Tuhan selain Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih Eca atas waktunya. Berakhir sudahlah konseling kita pada hari ini. Saya
mengucapkan terima kasih dan saya mengundurkan diri karena sudah berakhirnya konseling kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Kak.